Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, izinkan saya men-share sedikit mengenai beberapa em, komen ya, atau beberapa prompt yang dapat kita manfaatkan di AI ini ya. Saya ambil salah satu yang saya gunakan ya, salah satu AI. Jadi dari tugas yang saya berikan, saya melihat kalau misalnya perintah itu kita berikan kepada AI untuk mencari referensi satu saja, seperti yang saya share kepada adik-adik itu. Kemudian, setelah diberikan referensi itu kan, saya minta Anda semua harus mengeceknya di Mendeley ini. Jadi Anda harus mengecek di library di Mendeley ini ya. Jadi kalau misalnya ada di sini, berarti nanti data Anda itu bisa dimanfaatkan untuk tugas yang saya berikan. Ya, jadi saya menyarankan Anda tidak menggunakan eh, narasi atau sumber yang belum divalidasi melalui database yang ada di Mendeley dan tidak menggunakan atau mengentrinya secara manual, adik-adik ya. Secara manual seperti apa? Saya akan contohkan di sini ya. Baik, saya akan buka dulu salah satu yang sedang saya kerjakan yaitu ini ya. Jadi anggaplah adik-adik sudah menyelesaikan narasi gitu ya. Kemudian sesuai dengan arahan saya yaitu eh, di sini kita sisipkan jadi setiap subbab ini kan subbab ini sub-subbab ya. Jadi satu subbab ini hanya satu. Jadi adik-adik bebas memilih mau yang mana gitu ya. Jadi terkadang permasalahannya referensi yang diberikan itu tidak tercantum di dalam library. Jadi adik-adik harus merestart lagi perintah yang lebih kurang sama gitu ya. Nanti dia cari lagi. Kemudian terkadang yang kedua juga nggak ditemukan. Jadi bisa dua tiga kali iterasi yang adik lakukan baru dapat gitu ya. Judulnya itu ada di Mandarin. Nah di sini seperti yang saya share tadi pagi atau sebelumnya di video sebelumnya itu. Jadi bisa langsung adik-adik memberikan perintah di situ mencari 5 referensi gitu ya. Nah, itu perintahnya sudah saya share. Gitu ya. Bukan berarti 5 itu 5 ini, setiap 5 ini semuanya enggak. 5 itu hanya membantu, terkadang nanti dari 5 itu hanya satu atau dua yang ini. Nah, adik-adik pilih satu referensi saja yang dicantumkan. Kadang-kadang 5-5-nya malah enggak ada gitu ya. Gimana? Nah, jadi seperti yang ini contohnya, kemudian saya copy narasinya gitu ya. Saya memberikan contoh saja di sini, adik-adik ya. Jadi ini copy, kemudian kita manfaatkan aplikasi yang sudah ada gitu ya. Nah, di sini kita buka new chat, kemudian copy di sini. Namun sebelumnya kita ambil dulu perintah yang saya share di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp ini ada share itu. Nah, di sini 5 ya. Yang awalnya satu, ini 5 hanya untuk membantu supaya nanti adik-adik tidak perlu berulang lagi memberikan perintah gitu ya. Kita taruh sebelumnya di sini gitu ya. Hanya 5 gitu ya. Satu sebelumnya. Oke, setelah semuanya masuk, kemudian ini sudah, mari kita eksekusi. Kita lihat gimana. Oke, sedang dieksekusi oleh program. Itu ya, kita lihat bagaimana nih dia mencari. Oke, di sini ada adik lihat di sini ada referensi yang dia berikan gitu ya. Dari A, kemudian ada lagi referensi di belakang ini gitu ya. Atau langsung saja kita turun ke bawah di sini ya. Nah, adik-adik jangan langsung mengcopy ini gitu ya. Kemudian adik-adik masukkan ke dalam naskah adik untuk tugas yang mungkin dosen lain berikan gitu ya. Kalau dengan saya tidak akan terjadi ini karena apa? Saya sudah menghindari ini. Jadi adik-adik sudah buat dulu narasinya. Jadi adik-adik nggak bisa mengcopy di dalamnya. Tapi terlebih terlepas daripada itu jangan adik-adik pergunakan itu ya. Kalaupun misalnya menggunakan itu sebagai acuan saja. Contoh, mari kita cari di sini, mari kita cek apakah yang referensi ini ada gitu ya di database Mendeley ya.
Kita buka, kemudian cari. Oh, ternyata ada nih, ya, genus. Kemudian kita lihat, oh betul genus. Berarti ada yang bisa kita pergunakan, ya. Kalau sudah dipergunakan ya yang lain nggak perlu gitu ya, cukup satu aja gitu ya. Kemudian cari yang genus ini yang mana gitu ya. Genus, genus, di sini dia ya. Genus jadi setelah ketangguhan baja gitu ya. Jadi kita bisa masukkan di narasi kita gitu ya. Hmm, kita cari ya. Baik. Jadi kita temu di sini. Nah, ini dia sudah terupdate Janus, kemudian kita masukkan gitu ya. Masukkan di sini, kemudian kita insert dan adik-adik bisa berikan warna yang sesuai dengan yang ada gitu. Maksudnya dia open atau dia tidak open gitu ya. Nah, ini jadi perhatikan, oke lah kita cek tadi dia sudah open berarti warna hijau. Ini boleh di sininya saja, boleh per baris ya untuk mempermudah itu nggak ada masalah. Baik, yang saya mau jelaskan di sini tadi kan yang referensi pertama kan kita temukan itu adik-adik ya, kita temukan dan itu berfungsi gitu ya. Nah, mari kita lihat lagi yang referensi yang selanjutnya gitu ya. Kita cek aja gitu ya. Jadi adik-adik tahu kenapa kok saya berikan 5 gitu ya. Satu boleh saja, cuman ya itu kalau misalnya dapat berarti selesai, kalau nggak dapat diulangi lagi. Kita masukin lagi gitu ya. Result. Oke, kita cek. Oh ada gitu ya. Kemudian Zang, kita research. Gitu ya. Kemudian ini, oh ada juga. Oke, berarti tiga-tiganya ada. Jadi adik-adik bisa pilih salah satunya. Mungkin karena topiknya ini tidak terlalu rumit gitu ya, sehingga ada gitu ya. Otherwise, kita berusaha untuk menghindari terjadinya eh, tadi database yang tidak ada namun digunakan. Sekali lagi yang mau saya sampaikan di sini, yang 5 yang saya share itu bukan berarti lima-limanya dalam satu ini ya. Jadi ini membantu saja. Kalau ada satu yang pertama silakan dimasukkan, kalau nggak ada ya udah gitu ya. Kemudian saya ulangin lagi. Jadi setelah saya mencek um, ini, adik-adik lihat batas kiri ini ya. Ini jadi naskah ini dia saya kembalikan ke sini. Kita tadi belum kelihatan ya. Karena dia buku, jadi dia di print bolak-balik adik-adik. Jadi kalau adik-adik lihat di sini ya, ya jadi setiap bab itu, sorry, setiap halaman itu berbeda ya. Jadi yang sebelah sini ini sama semua ya. Jadi yang sebelah sana karena kan dia di print bolak-balik. Nah, kalau yang saya cek tadi beberapa mahasiswa tidak seperti itu. Jadi mohon nanti dipergunakan template, lihat nih, pergunakan template saya dan eh, eh, mengeksekusinya atau mengisi template itu atau menggunakan template itu dengan pelan-pelan gitu ya adik-adik. Jadi mohon diperhatikan. Nah, saya minta adik-adik tetap menggunakan Mendeley dan juga tetap menggunakan fungsi-fungsi otomatisasi ya, penomoran gitu ya, yang ada di Microsoft Word. Karena nanti kita akan mengintegrasikan itu semuanya. Kalau misalnya terjadi perubahan dengan otomatisasi tadi akan mudah adik-adik seperti itu ya. Kemudian yang saya temukan lagi kesalahan tadi gambar ya. Kalau gambar saya mau menyampaikan di sini, ini ya adik-adik, 5 itu bab 5. Kemudian satu adalah gambar pertama. Jadi kalau lanjut ke dua gitu ya, di sini 5.2 gitu ya. Bab 5 nomor 2. Jangan ditambah 2.1, adik jangan ikut yang ini ya. Nggak bisa ikut seperti itu gitu ya. Jadi ikutkan urutan. Kalau bab 4 gimana? Ya, kalau bab 4, 4, kemudian titik 1 gitu. Jadi itu yang saya temukan. Kemudian garis dihilangkan.
Jadi gambar ini dia tidak di, memang saya minta kalian semuanya untuk menggunakan insert table gitu ya, insert table seperti ini gitu. Nah itu untuk mempermudahkan supaya ketika berubah gambarnya juga bergesernya mengikuti alur ke bawah, gitu. Dia tidak lari. Tapi beberapa mahasiswa masih lupa menghapus, itu saya pahamin, tidak mengapa. Itu mungkin terkait waktu saja. Makanya nanti di tugas 2 juga sudah mulai dibersihkan semuanya itu. Kemudian, alinea. Coba Dedek perhatikan, ini ya. Ini mulainya huruf D ini dia sejajar dengan ini. Kalau diperhatikan di ruler seperti ini, gitu ya. Satu di sebelah sini. Di makanya untuk menghindari terjadinya tadi ya terjadinya pergeseran, Anda pergunakan ini tadi. Lihat video saya yang paling awal bagaimana supaya menggunakan yang format Painter. Dengan format Painter ini semuanya akan tersusun rapi. Dia akan mengcopy secara cermat. Begitu. Baik, apalagi yang perlu saya jelaskan? Saya rasa itu cukup untuk eh, koreksi saya. Semoga dengan tugas selanjutnya sudah akan lebih baik gitu ya. Demikian, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.